Hai semua, kita ketemu di MBT Bicara Teknologi dalam Data High Availability menggunakan Oracle Real Application Cluster atau RAC. Dan nanti akan ada demonya juga. Dimulai dari single transaction pada online payment application yang mengakses database ini, semua transaksi berjalan lancar sampai akhirnya database mengalami failure. Maka transaction akan menjadi failed dan user akan stress out. Wah, apalagi kalau multiple user yang mengakses database tersebut. Maka akan terjadi resources overload. Nah, Oracle memiliki solusi dalam hal ini yaitu menggunakan RAC dengan komponen data disimpan di shared storage, instance yang merupakan memori dan background proses dari database tersebut, dan memiliki scan yang merupakan load balancing IP, dan cache fusion yang melakukan sinkronisasi melalui interconnect di tengah-tengah itu. Sehingga multiple user akan dapat mengakses database tersebut dan loadnya akan dibalance. Sehingga user akan kembali happy. Gimana kalau sekarang instance ada yang failed? User tetap happy karena transaksi akan dialihkan developer ke instance kedua. Oke, di sini saya sudah siapkan dua server RAC, server 1 dan server 2 yang diakses melalui SSH. Yang di atas adalah akses dari klien. Pertama-tama saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana memanage RAC menggunakan command CRSCTL. CRSCTL lokasinya ada di direktori tempat kita menginstal cluster software. CRS merupakan cluster ready service, komponen yang paling penting di RAC untuk memanage cluster dan membernya. Nah, untuk melihat status resource-nya, menggunakan command CRSCTL status resource. Kita bisa lihat di sini outputnya banyak sekali komponen-komponen dalam RAC. Kita scroll ke atas. Kita bisa lihat paling atas ada listener untuk klien mengakses database, kemudian ada disk group tempat menyimpan data. Tapi yang kita mau lihat sekarang ini adalah database. Status database kita bisa lihat di sini, statusnya adalah online. Nah, untuk tampilan yang lebih rapi, kita bisa menggunakan command CRSCTL status resource -t. T artinya tabular. Sehingga tampilannya lebih mudah dibaca. Seperti ini, kita bisa lihat status database di server 1 dan 2 itu online. Nah, output seperti ini bisa kita lihat juga di server 2. Kita coba di server 2 dengan lokasi yang sama dan komen yang sama. CRSCTL status resource -t. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di klien. Saat ini klien mengakses database instance yang ke-1, yang pertama. Kemudian, kita juga bisa lihat table jobs yang isinya adalah data-data sampel mengenai job title, salary, dan job ID. Next, saya akan simulasikan untuk mendisable server 1 dengan cara stop node. Nah, ini saya contohkan seperti ini sudah dalam proses untuk shutdown server 1. Sehingga pada SSH konsol kita bisa lihat sekarang statusnya adalah, nah, sudah tidak bisa diakses lagi server satunya. Artinya database instance yang di server 1 juga tidak bisa diakses. Namun masih ada instance 2. Next, kita bisa lihat dari sisi kliennya langsung otomatis mengakses instance kedua, yaitu di rack server 2. Artinya failover sudah berhasil. Oke. Nah, apabila kita lakukan command sekali lagi CRSCTL status resource -t, kita bisa lihat status server 1 adalah failed over ke server 2.
Dan di sisi klien kita bisa lihat datanya masih sama. Oke. Lain-lain yang kita bisa monitor menggunakan cluster control ini, yaitu contohnya adalah scan IP. Scan IP itu adalah untuk meload balance transaksi yang masuk ke dalam database. Kita bisa coba ping scan IP ini, minimal di setup 2 IP, karena dia akan di random secara round robin. Kita bisa lihat ini yang pertama adalah IP-nya 151, yang kedua adalah 196. Oke, sampai di sini demo dari saya. Tetap semangat, tetap explore teknologi di sekitar kita. Sampai jumpa di topik selanjutnya.